Berlatar di zaman dinasti Tang, cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok bandit sedang mengadakan pesta setelah mereka berhasil menculik seorang anak bangsawan sekaligus barang yang diketahui merupakan tiket untuk mengikuti sebuah permainan kematian. Meskipun permainan tersebut berhadiah 1000 batang emas, faktanya permainan itu memiliki risiko tinggi apabila diikuti. Karena dari beberapa rumor yang beredar, hanya pernah ada satu orang yang berhasil memenangkan permainan itu. Di tengah perbincangan, seorang pria misterius bernama Peng Sun datang untuk membeli sebuah amer, yang membuat si bos bandit sedikit jengkel dan menyuruhnya agar segera pulang. Tapi apa yang terjadi? Entah siapa sosok Peng Sun sebenarnya, ia bisa dengan mudah mengalahkan mereka sekaligus mengambil tiket tersebut, membuat si pria buta yang mengenali Peng Sun lekas bertanya terkait para bandit yang masih diberi kesempatan hidup. Namun dengan singkat pertanyaan itu dijawab, ia sudah berjanji jika dirinya tidak akan pernah membunuh lagi. Di tempat lain, seorang wanita bernama Yuli tengah berada di perjalanan untuk mengikuti permainan kematian karena memiliki tiket permainan itu. Yang sesampainya di lokasi tujuan, sudah ada puluhan petarung dari berbagai penjuru, termasuk para tahanan penjara yang juga diikut sertakan dalam permainan tersebut. Melihat salah satu tahanan wanita akan dilecehkan, Yuli segera menghentikan orang itu. Namun fokus semua orang seketika teralihkan kepada seorang biksu yang sedang berkelahi dengan pria bernama Samsul, di mana pertarungan itu langsung dihentikan oleh seorang bangsawan bernama Ning He yang merupakan ahli pedang paling terkenal di wilayahnya. Setelah rantai besi seorang tahanan berbadan besar dilepas, ia yang emosi melihat teman wanitanya dilecehkan pun lantas memberikan perhitungan, sehingga membuat tahanan wanita itu leluasa untuk menghadapi penjaga. Ketika beduk dibunyikan pertanda permainan akan dimulai, datanglah dua orang pemandu yang menjelaskan tentang tutorial permainan. Pertama, mereka harus melewati sebuah labirin tak lebih dari 2 jam agar bisa lolos dan melaju ke babak selanjutnya. Di dalam beberapa ruangan terdapat banyak emas yang tentu saja menyimpan berbagai macam jebakan. Namun hal itu berhasil disadari oleh Ning He, begitu juga si biksu, sehingga mereka memilih untuk tidak mengambilnya. Dari sekian banyak peserta yang ingin mendapatkan emas, Peng Sun seorang dirilah yang sama sekali tidak tertarik. Ia menyadari lantai ruangan tersebut menyimpan jebakan, di mana Samsul dan satu orang di belakangnya malah tak sengaja menginjak bagian itu sehingga... Sempat akan dibiarkan begitu saja, Samsul yang tidak dapat berbuat banyak lantas meminta bantuan, membuat Peng Sun yang merasa kasihan langsung mengambil emas milik Yuli untuk mengganjal pijakan Samsul, berharap jebakan itu berhasil diatasi. Yuli yang tak ingin emasnya lenyap begitu saja, segera menghampiri kantung emasnya itu untuk diambilnya kembali. Tetapi di ruangan lain, seorang jenderal bernama Li emosi akibat permainan nampak biasa saja.
Namun salah satu bangsawan bernama Master Mo menjelaskan bahwa inti dari tahapan ini melambangkan keserakahan, sehingga apabila seorang peserta tidak mampu mengontrol diri, maka tamatlah sudah riwayatnya. Di tengah pembicaraan mereka, seorang pria yang menggelar permainan tersebut bernama Tuan Qi juga datang ke sana. Ia menghampiri Master Mo setelah mendengar jika beliau ingin bertaruh tinggi terhadap peserta nomor 26 yang tiada lain adalah Peng Sun. 26号独饮10000两，这才是第一关啊！是不是太激进了？ Karena penasaran akan sosok Peng Sun ini, Tuan Qi lantas menanyakan hal itu kepada pemandu acara. Ia mendapat informasi terkait Peng Sun yang merupakan seorang pendekar pedang terhebat yang terkenal 50 tahun yang lalu. Namun hal itu jelas mustahil karena saat ini ia masih terlihat muda tanpa membawa senjata apapun di tangannya. 穆王可是对他下了重注，此事绝对不能儿戏，立即查出他的真正来历。 Kembali pada permainan, seluruh peserta yang berhasil lolos kini dipersilahkan menaiki sebuah kapal untuk pergi menuju ke lokasi permainan selanjutnya. Di ruangan lain, seorang menteri yang menyaksikan permainan mengatakan bahwa inti dari tahapan ini adalah mengetes amarah sekaligus kesabaran mereka, di mana emas yang seharusnya dibuang untuk mengurangi bobot malah terus saja dipertahankan yang membuat mereka kesulitan. Singkat cerita, Yuli yang rupanya masih menyimpan emas dari labirin tadi malah diketahui oleh dua orang bandit yang membuat posisinya berada dalam bahaya. Sehingga Peng Sun yang menyadari hal itu segera menyuruh Yuli agar lebih baik menuruti keinginan mereka. Tetapi sesampainya ke daratan, salah satu peserta yang tidak terima akibat kejadian barusan seketika protes, bahkan berencana akan meninggalkan permainan. Namun baru saja dia melangkahkan kaki, tiba-tiba akibat kejadian itu, si pemandu kembali menjelaskan aturan penting yang tidak diperbolehkan meninggalkan permainan sebelum permainan itu dinyatakan selesai, karena jika mereka melanggar, maka nasib mereka akan sama seperti orang barusan. Karena permainan selanjutnya akan diadakan esok hari, mereka dipersilakan untuk beristirahat terlebih dahulu. Panitia sudah menyiapkan beberapa obat herbal sekaligus makanan untuk dikonsumsi, yang semua itu tidaklah gratis karena setiap barang tersebut memiliki harga yang berbeda sesuai jenisnya. Melihat Peng Sun dan Samsul tidak memiliki emas untuk membeli apapun, Yuli yang merasa kasihan sekaligus memiliki hutang budi membagikan makanan miliknya. Namun Peng Sun kembali membagi dua makanan itu untuk diberikan kepada Samsul dan setengahnya lagi dikembalikan kepada Yuli. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka yang kali ini sudah siap melanjutkan permainan diberi arahan oleh si pemandu untuk melewati jembatan dalam kurun waktu 15 menit. Mereka harus menggunakan penutup mata dan harus sampai ke seberang jembatan sebelum air pengunci peti habis yang akan membuat peti itu terbuka. Tanpa membuang waktu, Ning He menjadi orang pertama yang berhasil lulus di babak itu. Ia menolak membuka penutup mata lebih awal karena ternyata memiliki niat terselubung, sehingga inilah yang terjadi. Ya, menyadari hal itu,
Peng Shun kemudian segera memakai penutup matanya. Ia mulai melewati kumpulan para peserta yang bersamaan dengan itu ribuan kalajengking mulai lepas dari dalam peti, membuat mereka yang tersisa harus berusaha menyelamatkan diri dan malam harinya, Samsul yang mendapati luka sayatan kini dibantu Yuli yang bersedia menjahit lukanya. Samsul bercerita terkait alasannya mengikuti permainan ini. Ia hanya ingin mendapatkan emas sebagai mas kawin untuk meminang wanita pujaannya. 我师傅说，要想娶梨花，还得拿100两黄金做聘礼。所以你要100两就。 Melihat senjata berupa jarum yang seolah sama dengan milik temannya pun lantas membuat Peng Shun menanyakan dari mana dia mendapatkan senjatanya. Yuli menjawab jika jarum tersebut merupakan warisan dari ayahnya yang sudah meninggal dunia. Di ruangan lain, si pemandu kembali mendatangi Tuan Qi untuk memberitahukan masalah terkait sosok Peng Shun yang sampai saat ini belum terpecahkan. Ditambah lagi ada informasi terbaru dari para pengembara yang menyatakan jika sosok Peng Shun yang sebenarnya saat ini berada di tempat yang berbeda. Dan lantas siapakah sosok Peng Shun gadungan ini? 赶紧查3关的时间。 此人的来意似乎不是为了。 Singkat cerita, para peserta kini dibawa ke sebuah ruangan yang akan menjadi lokasi permainan selanjutnya. Mereka harus mencari jalan keluar sambil membawa sebuah lilin sebagai pertanda waktu yang mereka miliki. Dan jika lilin para peserta mati, maka gerbang jalan keluar satu-satunya akan tertutup, yang membuat mereka akan terjebak di sana dan mati secara perlahan karena racun. Setelah semuanya masuk, satu persatu peserta tiba-tiba mengalami halusinasi. Begitu pula Peng Shun yang mendengar suara tangisan seorang anak gadis yang ternyata adalah putrinya sendiri. Yuli juga ikut berhalusinasi. Ia melihat sosok beruang yang mendekatinya, mengejar dan hampir menangkapnya tanpa sadar jika beruang itu adalah Peng Shun yang ternyata sedang mengejar Yuli karena menganggap jika dia adalah putrinya. Setelah menyadari jika itu hanyalah sebuah halusinasi dari lilin, mereka berdua segera menjemput Samsul yang saat ini masih terperdaya. Setelah keluar dari tahap itu, si pemandu menghampiri Peng Shun. Ia membongkar siapa nama asli Peng Shun yang sebenarnya, yang ternyata dia bernama Lin Yun, seorang pembunuh brutal yang terkenal sekitar beberapa tahun lalu. Yang setelah menyadari hal itu, mereka yakin jika Lin Yun memiliki niat terselubung dalam mengikuti permainan ini. 隐姓埋名参加我们这五毒试炼，要不要来我们房间？也可以和我们直说。 Meskipun identitasnya terbongkar, Lin Yun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut dan memilih pergi membawa Samsul untuk diobati, di mana Yuli yang juga mengikuti Lin Yun dari belakang pun diberi peringatan oleh si pemandu agar segera menjauhinya. 姐姐，我是过来人，奉劝你一句，多几分小心不是坏事。 Tanpa sedikit pun memperdulikan saran tersebut, Yuli tetap menghampiri Lin Yun untuk membersihkan lukanya, membuat Lin Yun seketika bercerita bahwa beberapa tahun lalu saat masih muda dan brutal, dirinya pernah terluka dan ditolong oleh seorang wanita bernama Cici, di mana hubungan mereka sangatlah dekat hingga pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berumah tangga. Ketika Cici mengandung, ia meminta Lin Yun untuk segera berhenti dari kebiasaan lamanya. Lin Yun berjanji tidak akan pernah menggunakan pedangnya lagi, di mana keputusan itu sangat bijak diambil olehnya karena percaya tidak percaya, setelah bertaubat dan anak pertamanya lahir, hubungan keluarga mereka sangat harmonis dan jauh lebih bahagia.
Pada suatu hari, anak gadis mereka dieksekusi oleh seseorang yang tidak dikenal. Lin Yun yang emosi memutuskan untuk mengeksekusi orang itu di saat itu juga, di mana saat sang istri bersedih atas kematian anaknya, malah dikecewakan sang suami yang telah melanggar janjinya untuk tidak membunuh lagi. Sang istri memutuskan untuk pergi dari rumah, akan berkelana sambil menyelamatkan nyawa orang-orang tidak berdosa. Hal itu dia lakukan semata-mata untuk menebus dosa suaminya. 后续势必也会被他们针对。 Lin Yun mengaku jika dirinya sama sekali tidak menginginkan hadiah permainan ini karena kedatangannya ke sana adalah sebatas demi membalaskan kematian istrinya, sehingga Yuli yang mengetahui hal itu memutuskan untuk membantu, begitu pula dengan Samsul yang baru saja sadar dari pingsannya. Memasuki permainan tahap keempat, mereka dibagi menjadi 2 tim yang masing-masing beranggotakan 5 orang, diikat di sebuah rantai yang terhubung satu sama lain, yang apabila salah satu tim berhasil mencapai gerbang terlebih dahulu, sisanya akan langsung mendapatkan hukuman. Tak berhenti di situ saja, sebuah labu berisi puluhan kelabang beracun mulai dilepaskan. Para peserta akan langsung mati meski hanya mendapatkan 1 gigitan saja. Dalam situasi tersebut, Ning He dan si biksu saling bertarung satu sama lain. Mereka memanfaatkan si wanita napi untuk dijadikan tameng. Dan ketika hampir kalah itulah, si biksu menggunakan jurus memohon dan mengemis. Ia langsung melancarkan serangannya kepada Lin Yun ketika dirinya sudah mendapatkan kesempatan. Singkat cerita, informan Tuan Qi kembali menghadap untuk menjelaskan tentang alasan kenapa Lin Yun datang ke acara ini. Rupanya, 1 tahun yang lalu istrinya Lin Yun bekerja sebagai tabib di tempat atasannya Tuan Qi, di mana Tuan Qi sendiri kala itu membunuh atasannya tak sengaja diketahui oleh istri Lin Yun, sehingga dia juga langsung dihabisi agar tidak menyisakan saksi mata. Dan itulah kenapa alasan Lin Yun mengikuti permainan ini, bukan tujuan menang, melainkan hanya untuk menuntut balas atas kematian istri tercintanya. 就只能让他死在 Di ruangan lain,